Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di antara Al-Quran 30 juz setelah bulan Ramadan, dan sekarang kita sampai di juz ke-28, di mana awal surat dari juz ke-28 adalah tentang pentingnya dan atau agungnya ilmu. Yang Allah mengatakan, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi tafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila shudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bila dikatakan kepada kalian untuk berlapang-lapang ketika bermajelis, maka berlapanglah agar Allah melapangkan hati-hati kalian, agar Allah melapangkan urusan kalian. Wa idza qila syudu, bila dikatakan kepada kalian berdiri, yang mana tidak bisa kecuali dengan cara berdiri, maka berdirilah kalian. Dengan demikian Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya orang beriman ditinggikan derajatnya dan orang berilmu ditambahkan derajatnya, sehingga kedudukan mereka yang memiliki ilmu agama akan ditinggikan. Tentu bila mereka mengamalkan ilmu agama yang mereka dapatkan, karena Allah begitu menjelaskan tentang bagaimana buruknya orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki. Kemudian di lanjutan daripada beberapa ayat di dalam surah Al-Mujadilah, Allah mengatakan, Allah mengetahui bahwa bila di antara kalian berbicara tiga, maka Allah mengetahui karena Allah menjadi keempatnya. Bila kalian berlima, maka Allah menjadi yang keenamnya karena Allah mengetahui. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Intisari daripada surah Al-Mujadilah yang mana tentang agungnya ilmu, POV-nya atau latar belakangnya adalah tentang seorang wanita yang pernah melapor kepada Nabi SAW, yaitu Khawlah bintu Hakim, yang melapor kepada Nabi SAW tentang satu perkara tentang masalah suaminya. Saat itu Aisyah mendengarkan apa yang diceritakan oleh wanita ini, tetapi ternyata ada beberapa hal yang miss. Kalaulah Aisyah saja menghadiri bagaimana Khawlah bintu Hakim ini melaporkan kepada Nabi SAW, tahu apa yang disampaikan, tapi ternyata masih ada yang miss, sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wasi'a sam'uhu kulla syai'. Allah mampu mendengarkan segala hal. Makanya Allah mendahulukan dengan qad sami'allahu qawla allati. Allah Maha mendengar, Allah mendengar suara yang berbicara kepada kalian. Maka arti daripada surah Al-Mujadilah, maka boleh dikatakan Al-Mujadilah, boleh dikatakan Mujadalah. Kalau Mujadalah artinya pelaporan atau perdebatan, kalau Al-Mujadilah artinya wanita yang berdebat, wanita yang melapor. Sehingga POV daripada surah ini adalah tentang tingginya atau agungnya kita dalam menurut ilmu. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam lanjutan surah Al-Mujadilah, itu surah Al-Hasyr, yang mana yang besarnya adalah bukan tentang hari kebangkitan, tetapi Al-Hasyr yang surat besarnya adalah bagaimana kemuliaan bagi mereka yang beriman dan kehinaan bagi mereka yang kafir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama mereka yang penduduk surga, penduduk neraka. Tidak sama antara mereka yang memiliki ilmu, tidak sama antara mereka yang tidak memiliki ilmu. Bahkan Allah juga menerangkan bagaimana sifat pengecutnya orang-orang Yahudi. Mereka tidak berperang kecuali di belakang perbatasan mereka saja, di belakang benteng mereka saja. La yuqatilunakum illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Tidaklah mereka berperang pada kalian kecuali di kampung-kampung mereka saja. Mereka tidak berani berperang di lapangan. Mereka hanya berani berperang di benteng-benteng mereka yang mereka buat secara kokoh. Oleh karenanya Allah menghinakan mereka yang tidak beriman dengan sifat pengecut yang Allah berikan di hati-hati mereka. Kemudian lanjutan daripada surah Al-Hasyr adalah beberapa surah yang mana itu mencerminkan tentang ujian. Allah juga membahas tentang surah Al-Mumtahanah, yang mana di dalam Al-Quran Allah membahas tentang 4 surat yang dinamakan surah wanita. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah surah An-Nisa, yang ketiga adalah surah Al-Mumtahanah, yang keempat adalah surah Al-Mujadilah. Yang kalau kita lihat Al-Mujadilah artinya wanita yang melapor, wanita yang mendebat. Kemudian Al-Mumtahanah atau teruji, wanita yang teruji. Kemudian yang ketiga adalah surah Nisa, surah Nisa, surah perempuan.
Dan yang keempat adalah bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang bagian daripada surah Maryam, satu-satunya wanita yang disebutkan secara dalam Quran. Sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Islam agama yang tidak diskriminatif kepada perempuan. Kalau dahulu sebelum Islam itu datang, Islam dianggap atau orang-orang Arab jahiliyah menganggap bahwa wanita patut didiskriminasi, maka Islam datang dengan perubahan. Islam justru menjunjung tinggi perempuan. Terbukti bahwa perempuan mendapatkan bagian daripada warisan, sebagaimana sebelum datang Islam, perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan. Allah juga menjelaskan tentang surah Al-Jumu'ah yang mati besarnya adalah syiar. Karena salah satu yang menjadi syiar dalam agama Islam adalah salat Jumat. Allah ingin menjelaskan kepada kita, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila telah diselesaikan salat, maka bertebarlah kalian. Artinya Islam menyuruh kita di hari Jumat untuk produktif juga. Di hari Jumat bukan hari kita berleha-leha. Hari Jumat adalah hari kita beribadah sekaligus hari kita bekerja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian selesai daripada salat Jumat, maka bertebarlah kalian. Carilah keutamaan dari keutamaan Allah. Artinya Allah sedang menyuruh kita untuk produktif, mencari keutamaan-keutamaan yang menjadi rahasia bagi tersebarnya kebaikan di muka permukaan bumi. Kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana lanjutan daripada surah ini, yaitu beberapa surah Talaq, surah Tahrim, yang mana yang besar daripada surah Tahrim adalah tentang menjaga keluarga. Allah menjelaskan tentang keluarga-keluarga para nabi. Ada keluarga nabi yang suaminya soleh tapi saya tidak soleh. Ada yang istrinya soleh tapi suaminya tidak soleh. Ada yang semuanya soleh. Yang semuanya soleh seperti keluarga Imran, yang suaminya soleh saja tapi saya tidak soleh, adalah keluarga Nuh dan keluarga Lut. Dan keluarga yang istrinya soleh tapi suaminya tidak soleh adalah keluarganya Asiyah, yaitu keluarga Firaun. Sehingga tema besar daripada surah At-Tahrim adalah penjagaan keluarga. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kemudian Allah juga membahas tentang surah Talaq yang tema besarnya adalah takwa kepada Allah, sehingga Allah meletakkan ayat "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja" di dalam surah At-Talaq, karena memang banyak terjadi perceraian disebabkan keduanya atau salah satunya tidak bertakwa, atau banyak orang yang bercerai dengan tidak melakukan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga cerai ini tidak cerai baik-baik, tapi cerai yang memutus segala macam hubungan yang baik sebelumnya dihubungkan. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di diskusi 9. InsyaAllah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.